hadirnya kita kembali di tempat yang mulia ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, di mana dari sekian ibadah yang Allah telah perintahkan, maka salah satunya adalah ibadah solat Jum'ah, di mana solat Jum'ah ini menjadikan orang yang takut kepada Allah. Mungkin sepekan lamanya kita mungkin tidak hadir ke masjid dalam solat 5 waktu, namun di hari Jumat ini mengupgrade diri menjadi insan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana amanah pemerintah Kota Batam pada tanggal 27 ini, judul khutbahnya yaitu ikhlas dalam beramal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku? Ayat ini sudah sama-sama kita mafhum bahwa kegiatan kita kalau bisa mulai dari bangun tidur nol dan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada intinya. Bahkan sampai ulama Arab menyampaikan, kam min amalin ya'maluna bih ka'amalid dunya wa huwa fil akhirah. Banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia seperti amalan-amalan dunia, tapi nilainya justru pahala atau amalan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jangan-jangan kebalikannya, kam min amalin ya'maluna bih ka'amalil akhirah fahuwa fid dunya. Banyak sekali orang-orang yang melakukan amalan-amalan akhirat, tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nol, karena hanya sampai di dunia. Orang yang berilmu, wal alimuna niyamun, dan orang-orang yang berilmu itu tertidur pulas, illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna mughdarrun, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya justru dia kosong, tertipu oleh syaitan. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang dalam amalnya itu dia telah ikhlas mengamalkan amalnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ikhlas? Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, tajridu qasdu taqarrubi ila Allah, menyucikan atau meniadakan atau mengkhususkan maksud suatu amal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama ini kalau kita sholat, kita koreksi diri kita, sudahkah sholat kita ini karena Allah, atau jangan-jangan karena saudara, karena tetangga, karena tak enak sama masyarakat? Sudahkah kita bersedekah, atau jangan-jangan sedekah kita ini justru pengen dianggap dermawan, karena rasa tidak enak tetangga sumbang, kita juga ikut menyumbang? Na'udzubillahi min dzalik. Apakah karena itu kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada satu kitab yaitu Nazul Majalis. Di situ Syekh Ma'ruf Al-Qarhi menyampaikan, man amila listawabi, orang-orang yang beramal karena ingin mendapatkan pahala, fahuwa minat tijar. Di situ Syekh tersebut menyampaikan, orang-orang yang beramal karena ingin mendapatkan pahala, maka tidak ada jauh bedanya dengan pedagang karena menuntut pahala. Man amila lil khaufat minan nar, siapa yang beramal karena dia takut karena neraka, maka kal abid, maka beliau menyampaikan orang tersebut seperti hamba sahaya.
Tapi man amila lillah, siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah tersebut karena Allah, maka fahuwa kal hirar, maka sungguh dia telah menjadi orang-orang yang merdeka. Dalam artian dia telah ikhlas. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasan hati ini sangat mendalam. Jangan sampai kita tertipu, hadirin. Ya, orang-orang tertipu dengan amalannya seperti sudah benar, tapi karena tidak punya ilmu maka dia keblinger. Orang-orang yang berilmu mungkin barangkali merasa dirinya benar, tapi kadang-kadang dari ilmunya itu sedikit sekali yang diamalkannya. Al-ilmu bila amal kasadari bila samar. Orang-orang yang berilmu itu tanpa diamalkan seperti pohon yang tak berbuah, tak ada nilainya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meluruskan niat kita, untuk memurnikan maksud dan tujuan ibadah di atas muka bumi ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka sadarkanlah setiap semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja, mungkin dia kelihatannya mencari sesuap nasi, mencari uang untuk keluarga. Tanamkan dalam hati itu, saya niat mencari nafkah karena Allah. Maka kalau sudah disandarkan karena Allah, maka dalam pencarian itu akan menghilangkan sesuatu yang haram. Kalau ada yang mendekat sesuatu yang haram, maka dia tepiskan karena dia mencari rezekinya karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita salat, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat kita takbir, kata ketuk hati kita yang paling dalam, saya niat salat karena Allah, bukan karena manusia. Mau bagaimanapun tetanggamu mau berangkat ke masjid atau tidak, masjid mau ramai atau tidak, kalau sudah panggilan Allah, maka ketukan hati itu sangat mendalam dan dia akan melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini karena salatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita bersedekah. Kalau kita memang termasuk orang-orang yang mampu dalam bersedekah, maka sebagaimana kata Nabi, rajulun tasaddaq, ada seorang laki-laki yang bersedekah, maka shimaluhu la ya'lam an yaminihi, maka tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh tangan kanannya. Ini salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apabila kita melakukan perbuatan tapi tangan kiri tidak mengetahui, dalam arti hanya kita dan Allah lah yang tahu. Kita bersedekah berapa, kita sholat tahajudkah malam ini, hanya Allah yang tahu. Karena godaan semakin besar, banyak sekali amalan-amalan itu hancur karena kita ingin riya dan ingin sum'ah. Tahajud tadi malam kita pun ceritakan sama orang, kita membaca Quran pengen didengar orang, maka perbuatan riya pengen diakui oleh orang lain dan sum'ah pengen didengar oleh orang lain, itu justru akan menghancurkan pahala-pahala yang pernah kita lakukan. Maka untuk itu, ayo kita luruskan kembali niat kita menjadi hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat kalau kita meninggal dan bertemu dengan Allah, maka pahala-pahala kita akan utuh. Maka suatu hadis menyampaikan, ada orang diadili di hadapan Allah, maka disampaikan, ya Allah, saya dulu berjuang di jalan Allah. Bohong, karena kamu berjuang di jalan Allah ingin dianggap pahlawan. Ya Allah, saya dulu baca Quran, benar memang baca Quran, tapi kamu bohong karena baca Quranmu ingin didengar oleh orang lain. Saya dulu bersedekah, ya Allah, bohong, kamu bersedekah karena ingin dianggap dermawan atau pengen didengar oleh orang lain kalau kamu adalah orang yang bersedekah. Na'udzubillah min dzalik. Maka untuk menjadikan kita semuanya murnikan maksud dan tujuan kita menjadi orang yang ibadah kepada Allah, sandarkan hanya kepada Allah kita berbuat, dan hanya kepada Allah kita berbuat amal ibadah di atas muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allah